Shalom, pagi bersama tundukkan kepala. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat pada pagi yang cerah. Sebelum kami aktivitas lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat. Kami berindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi jawaban kekuatan hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari kita akan membaca Yeremia pasal 42. Yeremia pasal 42 ayat pertama sampai ayat 22. Yeremia pasal 42 ayat pertama sampai 22. Yeremia memperingati supaya jangan mengungsi ke Mesir. Kemudian datanglah semua perwira tentara di antara Yohanan bin Kareah dan Asaya bin Osaya beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar, dan mereka berkata pada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai hadapan-Mu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah-Mu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan mata-Mu sendiri. Semoga Tuhan Allah-Mu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu itu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allah-Mu seperti yang kamu minta itu, dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu, sepatah kata pun tidak akan kudiami kepadamu. Berkata mereka pada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami, jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allah-Mu kau sampaikan kepada kami, maupun baik maupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita yang kepadanya kami mengutus Engkau supaya keadaan kami baik. Oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kami, sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan pada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia, dan seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatalah Yeremia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu kepadanya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malaikat kepadamu. Janganlah takut pada Raja Babel yang kamu takut itu. Jangan takut kepadanya. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu dapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dengan mengatakan, kami tidak mau tinggal di negeri ini, sebab pikirmu tidak kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami dapat mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkala dan tidak akan menderita kelaparan, di sanalah kami akan tinggal. Perhatikan ayat 22. Oleh sebab itu camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan apalagi sampah di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Ya, ternyata mereka ketika Geldaya mati, mereka yang di Israel ini atau Yehuda ini takut dengan Raja Nebukadnezar. Maka dia takut, karena takutnya dia mau lari atau menghindar, meninggal Yehuda balik ke Mesir. Dia minta perlindungan, dia pikir di Mesir akan aman, ya, akan aman.
Tapi firman Allah katakan melalui Yeremia. Perhatikan ayat 10. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan menentukan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel, dan kamu takut itu. Janganlah takut padanya, demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk menyelamatkan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu dapat belas kasihan, sehingga dia merasa belas kasihan dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Ya. Firman Allah berbicara pada Yohanes CS lah katanya, yang mau meninggalkan Yehuda untuk lari ke Mesir. Dan Yeremia berbicara Tuhan berbicara melalui Yeremia supaya mereka jangan pergi ke Mesir. Jangan ke Mesir, minta perlindungan Mesir. Engkau akan gagal, engkau akan mengalami masalah demi masalah. Tapi engkau tinggal saja di Yehuda. Kenapa kau tinggal di Yehuda? Firman Allah katakan, aku akan menyertai, atau Tuhan akan membangun, dan Tuhan tidak akan, bahkan dikatakan Tuhan akan lindungi. Ya, sebagaimana ayat 11. Janganlah takut pada Raja Babel yang kamu takut itu. Janganlah takut padanya. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangan Raja Babel. Firman Allah, jangan pergi ke Mesir. Jangan minta perlindungan pada Mesir, tapi tetap diam. Tetap diam di Yehuda. Kalau engkau diam di Yehuda, ya, firman Allah katakan, aku akan memberikan belas kasihan. Aku akan memberikan belas kasihan Raja Babel, sehingga Raja Babel tidak berbuat sesuatu yang tidak. Maka jangan takut. Sekalipun dibayang rasa takut, tapi jangan takut. Dan firman Tuhan, aku akan menyertaimu. Ini firman Tuhan. Apa Mesir? Mesir pada bayangan pada dunia. Dalam keadaan sekarang yang sedang mencekam, jangan kita lari pada perkara-perkara dunia. Ya. Jangan kita andalkan dunia, tapi andalkan Tuhan. Atau diam di Yehuda, atau diam, atau duduk di kaki Tuhan. Menyerahkan segala persoalan hidup ini kepada Tuhan. Apa yang saudara takuti, apa yang saya bayangkan cemasnya, apa yang kau bayangkan kecemasan, ketakutan, kebimbangnya dengan suasana yang akan terjadi kalau kau ada di Babel karena dikatakan Gedaya dibunuh oleh Ismail. Tapi Tuhan jangan takut, sebab firman Allah katakan jangan takut kepada Raja Babel yang kamu takut itu. Janganlah takut kepadanya, sebab Tuhan menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan melepaskan kamu. Firman Allah kata, jangan takut, jangan takut, dan Tuhan akan menyertai dan melepaskan. Artinya, kalau kita lari di kaki Tuhan, sesulit apapun, kita serahkan kepada Tuhan. Artinya jangan takut. Kenapa? Tuhan akan beserta saudara. Ya, banyak kali orang hari-hari ini takut dengan bayangan. Takut dengan bayangan. Semakin jauh kita berada, artinya semakin jauh dengan Tuhan, semakin besar bayangan itu. Coba saudara praktekkan. Semakin kita dekat, bayangan itu enggak ada. Tapi dekat Tuhan, bayangan itu tidak ada. Tapi kita semakin jauh, bayangan itu ada. Semakin besar. Justru kita semakin dekat Tuhan, justru bayangan takut itu akan hilang. Ya, camkan baik-baik. Saudara praktekkan. Bayangan itu, dan kita dekat dengan Tuhan, bayang rasa takut kita akan hilang. Kenapa? Kita serahkan semua kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala ketakutanmu, serahkan segala bimbangmu, segala kecemasanmu kepada Tuhan. Ketika kita serahkan sepenuh kepada Tuhan, yang kita takutkan, ketakutan akan hilang. Banyak manusia di akhir hari ini ditandai dengan takut, dengan bayangan yang belum terjadi, tetapi hanya bayangan saja. Ya, ingat, bayangan. Kita jauh, bayangan kita besar. Kita jauh dari Tuhan, bayangan itu besar. Ketakutan itu akan datang lebih besar lagi. Kita jauh dari Tuhan, semakin besar bayangan itu. Takut. Tapi
Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, bayang itu hilang. Amin. Saudara percaya? Saudara bisa praktekkan. Coba. Saudara jauh, Tuhan, bayang itu akan besar. Tapi semakin dekat, bayang itu akan hilang. Serahkan bayangan takutnya itu. Ya, serahkan bayangan ketakutan kepada Tuhan. Kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Sebab Dia berkata, jangan takut, aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir. Jangan. Artinya sampai akhir, sampai kita dipanggil Tuhan. Tuhan tetap menyertai kita. Langkah kita. Immanuel itu bukan kata-kata. Nama disebut Immanuel. Matius 1 ayat 23 sampai Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 30. Aku menyertai sampai kesudahan akhir. Artinya penyertaan Tuhan terus menerus. Ya, jangan kita dibayang dengan takut. Jangan kita dibayang dengan takut. Hari kita berubah. Mindset kita berubah. Bukan kita takut, lawan dengan iman yang teguh. Bayang kita akan hancur. Bayang kita kalah, kata iman yang kuat. Iman yang teguh bagi berdiri sebuah karang yang kokoh. Percaya, Dia akan tolong saudara, akan selesaikan saudara. Singkirkan bayang-bayangan yang tidak baik, yang buat kita takut. Singkirkan dalam nama Yesus. Singkirkan bayangan kemiskinan dalam nama Yesus. Singkirkan bayangan kesukaran dalam nama Yesus. Singkirkan bayangan ketakutan, kecemasan dalam nama Yesus. Kita serahkan, kita berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Kita bisa melakukan perkara yang besar. Sudah percaya? Amin. Benar Bapa di surga. Sering bayangin membuat kami takut. Sering bayangin membuat kami cemas. Sering bayangin membuat kami bimbang akan Engkau. Semakin jauh kami dengan Engkau, sembahyang itu semakin besar. Tapi semakin dekat kepada Engkau, semakin tidak ada bayangan takut itu. Biar kami jadi anak-anak-Mu yang hari ini, pagi ini datang di kaki-Mu. Kami serahkan ketakutan kami serahkan kebimbangan kami serahkan kecemasan kami. Sebab Engkau berkata, Engkau menyertainya. Biar kami mau belajar, dengar pada firman, segala kebutuhan kami. Sebentar kami cari nafkah, Engkau sudah siapkan Tuhan. Kami serahkan keluarga kami semua kepada Tuhan. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka sebagai pejuang-pejuang yang gagah perkasa, berkati kesehatan yang prima, hikmat yang dari Tuhan. Piara keluarganya sebagaimana Kau pelihara. Kami mohon belas kasihan. Biar yang sakit semakin berkurang, tapi sembuh semakin banyak yang sembuh. Bahkan yang meninggal semakin kurang. Banyak sekali Tuhan. Bahkan juga Tuhan mereka mau divaksin dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan aja. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati kita.